Yo, hello everybody, gimana kabarnya? Baik, absolutely fine, alright. So today, kali ini untuk pertama kali, jika nanti kalian suka, nanti saya akan tambahkan tambahan listnya, oke? Gue akan membahas alur cerita series film Netflix yang berjudul Alice in Borderland. Film ini diperankan oleh Kento Yamasaki, Tao Tsuchiya, dan Aya Asahina. Bercerita tentang 3 orang remaja yang tiba-tiba terperangkap dalam suatu game, yang dimana jika mereka tidak memainkan game itu, mereka akan mendapatkan sanksi, yaitu kematian. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh yeah! Di awal film kita diperlihatkan sosok saya, seorang pengangguran yang bernama Arisu, yang kesibukannya hanya bermain game online saja setiap hari. Kemudian adiknya pun datang menemuinya untuk menegur dirinya yang waktu lalu tidak mengikuti wawancara kerja yang telah direkomendasinya. Adiknya pun menyuruhnya untuk pergi saja dari rumah karena Arisu dianggap parasit di rumahnya. Tanpa banyak bicara, kondisi kesal, ia pun beranjak pergi dari rumah. Dikarenakan ia tidak tahu akan menuju kemana, ketika ia berjalan menyusuri kota, ia pun saling bertukar pesan kepada 2 teman lainnya. Sedangkan di sisi lain, temannya yang bernama Karube mendapatkan masalah di pekerjaannya, karena ia menyosor wanita pemilik toko tersebut. Dan Karube pun gelut di sana, yang akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Di sisi temannya satunya lagi yang bernama Chota, ia pun sedang mendapatkan masalah karena tuntutan pekerjaan dan sang ibu terus-terusan minta uang, membuat dia ingin mendapatkan refreshing. Mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk bertemu di stasiun Tokyo. Ketika mereka sudah bertemu, mereka mulai berbincang. Di sela perbincangan tersebut, Karube berkata kepada Arisu untuk tidak bergaul dengan mereka lagi dan menyuruh Arisu menjalani hidup yang normal. Karena pada dasarnya Arisu terlahir dari keluarga yang berada. Karena perkataan Karube tersebut, Arisu menjadi lamun lalang melihat pemandangan orang di depannya. Lalu Karube yang mengerti itu pun menggendong Arisu, berniat untuk menghiburnya. Dan Chota pun mengabadikan momen tersebut dengan HP-nya. Keasikan dengan situasi yang menyenangkan, mereka lupa bahwa lampu jalan telah hijau, dan mereka pun bergegas menuju ke pinggir jalan. Lalu muncul polisi yang akan menghentikan mereka. Mereka pun akhirnya dikejar. Arisu dan kawan-kawan berakhir di sebuah toilet, namun di dalam sana tiba-tiba lampunya mati. Akhirnya Arisu pun mengecek keluar, namun hal-hal aneh yang dilihatnya. Selang beberapa menit, orang di sekitar stasiun menghilang semua. Mereka pun menyusuri kota tiap gang tiap mall sampai malam. Tetapi hasilnya nihil karena tidak menemui seseorang kecuali mereka bertiga. Hingga tiba-tiba mereka pun melihat cahaya dari gedung yang tertulis bahwa permainan segera dimulai. Mereka pun kebingungan dan diberi petunjuk yang mengarahkan mereka di sebuah gedung hotel. Terlihat ada mobil BMW di sana yang akan menjadi sebuah kunci. Lalu mereka pun yang kebingungan memutuskan untuk masuk.
Terlihat ada sebuah HP yang bergeletak dan mereka pun mengambilnya. Saat menyalakannya, tertera dalam layar HP bahwa mereka adalah peserta yang akan mengikuti sebuah game. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa kembali dan diharuskan untuk menyelesaikan sebuah game yang telah tersedia atau tidak mereka akan mati. Disusul dengan gadis remaja SMA yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Akhirnya, layar HP pun muncul notif bahwa permainan akan segera dimulai. Permainan yang berjudul Hidup atau Mati dan kesulitannya adalah 3 keriting kartu bridge. Ada juga peraturannya yaitu mereka harus membuka pintu yang benar. Dengan waktu yang sudah ditentukan, ketika mereka memasuki ruangan pertama, Chota mengabadikan kembali momen tersebut dan yang lain kebingungan dengan apa yang terjadi. Karena ada 2 pintu yang bertuliskan hidup dan mati. Mereka harus memilih salah satunya dalam waktu 2 menit, dan ketika waktu mulai habis, asap muncul dari bawah ruangan, yang membuat siswi remaja itu tak kuasa menahan sesak nafas, dan memilih pintu untuk hidup. Naas baginya ia harus mati karena memilih pintu yang salah. Yang lainnya melihat hal tersebut seketika kaget dan kebingungan, lalu bergegas ke pintu neraka atau kematian sebelum ruangan itu terbakar. Di ruang selanjutnya mereka pun kebingungan kembali untuk memilih pintu yang mana, dan akhirnya Karube memutuskan pintu yang hidup karena waktu yang segera habis. Namun nasib baik menimpa mereka. Ternyata pintu yang Karube pilih itu adalah benar. Mereka pun dihadapkan lagi dengan kenyataan untuk memilih pintu hidup dan mati kembali. Dengan ditekan oleh Karube bahwa Arisu adalah orang yang pintar untuk memecahkan teka-teki, Arisu pun mendapatkan pemahaman yang entah itu benar atau tidak. Ia pun segera memilih pintu kematian dan hasilnya adalah berhasil. Dan berhasil mengetahui tebakan mereka. Yang akhirnya mereka pun berhasil melewati banyak pintu. Dijelaskan bahwa gedung tersebut berbentuk persegi dan di depan hotelnya ada BMW 523D. Satu BMW itu panjangnya adalah 4,94 meter. Yang artinya panjang gedung ini sekitar 20 meter. Lalu kira-kira ada 9 ruangan yang di tengahnya telah diketahui bahwa pintu yang salah. Lalu mereka harus melewati bagian pinggir ruangan. Mereka pun kebingungan dikarenakan yang diprediksikan oleh Arisu mengalami kekeliruan. Saat di kondisi yang membagongkan tersebut, Arisu mendapatkan ide untuk melihat video yang direkam oleh Chota. Dan dugaannya pun benar, ada lorong kecil di dalam ruangan yang salah. Lalu mereka pun memilih ruangan tersebut. Namun sayang bagi Chota, ia terkena hantaman api yang seketika melepuhkannya. Dan mereka akhirnya diberi visa selama 3 hari, sesuai tingkat kesulitan kartu bridge tersebut. Dan episode 1 pun selesai.